Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa kita terus bernafas, tapi jarang sekali benar-benar hidup? Ada ilmu yang tidak tertulis di buku, tidak diajarkan di mimbar umum, dan jarang dibicarakan secara terbuka. Bukan karena ia terlarang, tetapi karena tidak semua orang siap menanggung kesadarannya. Ilmu tentang nafas dan ruh. Sesuatu yang setiap detik ada bersamamu, namun jika kau lengah, ia akan berlalu tanpa meninggalkan jejak makna. Bayangkan ini, setiap tarikan nafasmu bukan sekadar udara, melainkan izin. Setiap hembusan bukan sekadar refleks, melainkan pengembalian. Tapi siapa yang memberi izin itu? Dan kepada siapa sesungguhnya nafas ini kembali? Jika pertanyaan ini membuat dadamu terasa berbeda, tenang, itu bukan kebetulan. Itu tanda ada sesuatu yang mulai mengetuk kesadaranmu. Video ini bukan untuk semua orang. Jika kamu hanya mencari hiburan, mungkin kamu akan melewatinya. Tapi jika hatimu pernah merasa kosong di tengah ibadah, jika kamu pernah merasa dekat namun tak bisa menjelaskan dengan kata-kata, maka tetaplah di sini. Karena bisa jadi, rahasia terbesar tentang dirimu selama ini tersembunyi tepat di nafas yang sedang kamu hirup sekarang. Bab 1. Nafas yang terlupakan. Ada sesuatu yang selalu bersama kita sejak pertama kali mata ini terbuka ke dunia, namun hampir tak pernah benar-benar kita sadari. Ia tidak terlihat, tidak berbentuk, tidak bisa digenggam, tetapi tanpanya seluruh kehidupan runtuh dalam hitungan detik. Nafas. Bagi kebanyakan orang, nafas hanyalah kerja biologis, mekanisme tubuh yang berjalan otomatis. Namun bagi para arif, nafas adalah tanda, isyarat halus dari kehadiran yang lebih tinggi. Di balik keluar masuknya udara itu, ada rahasia besar yang sejak lama hanya dibisikkan dari hati ke hati, dari ruh ke ruh, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk disadari. Ilmu tentang nafas bukan sekadar teknik menenangkan diri, bukan pula sekadar latihan fokus seperti yang banyak diajarkan secara dangkal. Nafas adalah jembatan, penghubung antara yang tampak dan yang gaib, antara jasad yang berat dan ruh yang berasal dari alam perintah. Ketika Allah berfirman tentang penciptaan manusia dan meniupkan ruhnya, disitulah nafas menjadi simbol agung, bahwa hidup ini sejatinya adalah pinjaman, dan setiap hembusan adalah pengingat bahwa kita sedang ditopang oleh kehendaknya. Namun mengapa ilmu ini jarang dibicarakan secara mendalam kepada awam? Karena nafas bukan untuk dibicarakan semata, melainkan untuk disadari dengan kesucian batin. Orang-orang yang berjalan di jalan makrifat memahami bahwa setiap tarikan nafas membawa pesan. Tarikan adalah penerimaan, hembusan adalah penyerahan. Di antara keduanya ada kesadaran. Jika kesadaran itu hilang, manusia hidup seperti mesin yang bergerak tanpa makna. Tetapi ketika kesadaran hadir, nafas berubah menjadi zikir yang hidup. Bukan sekadar lafaz di lisan, melainkan getaran yang menyatu dengan keberadaan. Inilah titik di mana banyak orang berhenti. Karena untuk melanjutkan, seseorang harus berani melihat dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa ego, tanpa klaim kesalehan. Ada alasan mengapa para guru ruhani sangat berhati-hati membimbing muridnya dalam memahami rahasia ini. Nafas berkaitan langsung dengan ruh, dan ruh bukan wilayah main-main. Salah melangkah, seseorang bisa terjebak pada keakuan spiritual, merasa paling tahu, paling dalam, paling dekat dengan Tuhan. Padahal semakin dekat seseorang pada hakikat, semakin ia merasa kecil, semakin ia tenggelam dalam rasa fakir di hadapan Yang Maha Hidup. Nafas mengajarkan ini secara diam-diam. Ia datang tanpa kita minta dan pergi tanpa kita bisa menahannya. Di bab awal ini, jangan buru-buru mencari teknik, amalan atau rahasia praktis. Cukup hadirkan satu pertanyaan di dalam dada. Siapakah yang sebenarnya bernafas melalui diriku? Jika pertanyaan ini dibiarkan hidup, ia akan bekerja perlahan, mengikis kelalaian, melembutkan hati, dan membuka pintu-pintu pemahaman yang tak bisa dibuka dengan logika semata. Karena hakikatnya, ilmu tentang nafas dan ruh bukan sesuatu yang disembunyikan karena ingin dikuasai segelintir orang, melainkan karena hanya bisa terlihat oleh mereka yang benar-benar siap untuk sadar.
Bab 2. Ruh yang tak pernah jauh. Banyak orang membayangkan ruh sebagai sesuatu yang jauh, misterius, seakan hanya hadir saat kematian tiba. Padahal sesungguhnya ruh lebih dekat daripada urat leher, lebih akrab daripada pikiran yang sedang berbisik di kepala. Ruh bukan tamu yang datang sesekali, ia adalah inti keberadaan manusia itu sendiri. Namun karena manusia terlalu sibuk mengurus dunia yang tampak, ia lupa pada yang menghidupkannya. Ruh pun seakan sunyi, bukan karena ia pergi, tetapi karena manusia menutup pintu kesadarannya sendiri. Ruh berasal dari alam perintah, bukan dari alam ciptaan yang bisa diukur dan ditimbang. Karena itulah ia tidak tunduk sepenuhnya pada hukum materi. Ia tidak menua, tidak lelah dan tidak rusak, tetapi tertutupi. Setiap dosa bukan melukai ruh, melainkan menebalkan hijab antara kesadaran jasad dan cahaya ruhani. Disinilah banyak orang keliru, mengira hatinya gelap karena tidak punya ruh yang baik, padahal ruhnya tetap suci, hanya saja tertimbun oleh kelalaian, kesombongan, dan cinta berlebihan pada selain Allah. Ketika seseorang mulai memperhatikan nafasnya dengan kesadaran, ia sejatinya sedang mengetuk pintu ruhnya sendiri. Bukan untuk memanggilnya, karena ruh tidak pernah pergi, tetapi untuk mendengar kembali bisikan kebenaran yang selama ini teredam. Dalam hening itulah muncul rasa asing yang aneh. Rindu tanpa objek, tenang tanpa sebab, takut tanpa ancaman. Itulah getaran ruh yang mulai dikenali, bukan dengan mata, bukan dengan telinga, melainkan dengan kehadiran batin yang jujur. Para arif memahami bahwa ruh tidak bisa didekati dengan ambisi. Semakin dikejar, semakin ia menjauh dari kesadaran palsu. Ruh hanya membuka dirinya kepada kerendahan hati, kepada mereka yang tidak ingin memiliki apapun, bahkan tidak ingin disebut sebagai orang yang paham. Karena ruh mengenal asalnya, dan asalnya adalah keesaan yang mutlak. Di hadapan yang Maha Esa, tidak ada ruang bagi ego yang ingin menonjol. Hanya ada penyerahan total yang sunyi namun penuh makna. Maka jika hari ini hatimu terasa kosong, meski ibadah tak pernah ditinggalkan, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Bisa jadi yang kurang bukan amal, tetapi kehadiran. Ruh tidak butuh banyak ritual yang kering, ia butuh kesadaran yang hidup. Kesadaran bahwa setiap nafas adalah izin, setiap detak adalah amanah, dan setiap hidup adalah perjalanan kembali. Ketika ini mulai disadari, perlahan tirai akan tersingkap, dan engkau akan mengerti. Ruh tidak pernah jauh, hanya selama ini engkau yang berpaling. Bab 3. Nafas sebagai saksi ketuhanan. Setiap nafas yang keluar dan masuk bukanlah peristiwa netral. Ia adalah saksi yang tak pernah tidur, saksi atas siapa yang sedang memegang kendali dalam hidup kita. Saat manusia lalai, nafas tetap setia menjalankan tugasnya. Saat manusia gelisah, nafas tetap bergerak dalam irama yang diizinkan. Disinilah letak rahasia yang jarang disadari. Nafas tidak pernah membangkang kepada Tuhannya, justru manusialah yang sering lupa kepada sumber kehidupan itu sendiri. Nafas menjadi guru paling jujur, namun sering diabaikan karena ia terlalu dekat untuk dianggap istimewa. Orang-orang yang menempuh jalan kesadaran perlahan memahami bahwa nafas adalah ayat hidup. Ia bukan tulisan di mushaf, tetapi ayat yang bergerak di dalam dada. Ketika disadari, nafas menyingkap satu kebenaran halus, bahwa tidak ada satu detik pun manusia benar-benar berdiri sendiri. Bahkan untuk menarik udara, ia membutuhkan izin. Bahkan untuk menghembuskannya kembali, ia berada di bawah kehendak yang maha mengatur. Kesadaran ini menghancurkan ilusi kemandirian yang selama ini dibanggakan oleh ego. Di balik nafas tersembunyi pengakuan tauhid yang sangat dalam. Tarikan nafas seakan berkata, tidak ada daya untuk mengambil kecuali dengannya. Hembusan nafas seakan berbisik, tidak ada kekuatan untuk melepaskan kecuali karenanya. Jika kalimat ini benar-benar hidup di dalam kesadaran, maka seluruh konsep ketuhanan tidak lagi berhenti di akal, tetapi menjelma menjadi pengalaman yang nyata. Tauhid tidak lagi sekadar keyakinan, melainkan keadaan batin yang terus bernapas. Namun disinilah ujian dimulai. Ketika seseorang mulai merasakan kedalaman ini, ada godaan halus untuk merasa lebih tahu, lebih sadar, lebih dekat. Padahal nafas justru mengajarkan kebalikannya.
Semakin dalam kesadaran terhadap nafas, semakin runtuh rasa kepemilikan diri. Siapa aku yang bernafas jika nafas itu sendiri bukan milikku? Siapa aku yang hidup jika hidup ini berjalan di luar kendaliku? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk dijawab, melainkan untuk meluruhkan keakuan sedikit demi sedikit. Maka jangan remehkan satu tarikan nafas yang disadari. Ia bisa menjadi mi'raj sunyi bagi mereka yang tidak mencari sensasi spiritual. Dalam diam, nafas mengantar hati menyaksikan kehadiran Allah tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa perantara. Dan di titik itu, seseorang mulai memahami mengapa ilmu ini jarang dibicarakan secara terang-terangan. Karena ia tidak membutuhkan banyak kata. Ia hanya membutuhkan satu hal yang sangat langka. Kejujuran untuk hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan yang selama ini selalu dekat. Bab 4. Hijab yang menutupi kesadaran. Bukan karena Allah jauh lalu manusia tersesat, melainkan karena hijab yang menumpuk di dalam diri, membuat cahaya itu tak lagi terasa. Hijab bukan selalu dosa besar yang tampak jelas. Seringkali ia hadir dalam bentuk yang lebih halus. Merasa sudah cukup, merasa sudah tahu, merasa sudah berada di jalan yang benar. Inilah hijab paling tebal, karena ia menyamar sebagai kebaikan. Nafas tetap mengalir, ruh tetap hidup, tetapi kesadaran tertidur di balik lapisan-lapisan rasa aman yang palsu. Hijab ini terbentuk perlahan, seiring manusia lebih sibuk mengurus citra dirinya daripada kehadirannya di hadapan Allah. Ibadah dilakukan, namun hatinya berkelana. Doa dipanjatkan, tetapi nafasnya kosong dari rasa berserah. Padahal nafas adalah pintu paling jujur untuk melihat keadaan batin. Nafas yang tergesa mencerminkan jiwa yang gelisah. Nafas yang berat menyimpan beban yang tak terselesaikan. Dan nafas yang disadari membuka celah kecil tempat cahaya bisa masuk kembali. Para arif tidak memerangi hijab dengan kebencian, karena hijab tidak runtuh oleh kemarahan. Ia luruh oleh kesadaran. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya tanpa ingin mengubah apapun, tanpa ingin menjadi siapapun, disitulah hijab mulai menipis. Bukan karena ia berusaha menyingkirkan hijab, tetapi karena hijab kehilangan daya cengkeramnya. Kesadaran yang murni adalah cahaya, dan cahaya tidak perlu berperang dengan gelap, ia hanya perlu hadir. Seringkali manusia ingin cepat sampai, ingin segera membuka rahasia, ingin langsung merasakan puncak. Padahal jalan ruhani bukan perlombaan. Nafas mengajarkan kesabaran yang sangat dalam. Ia datang satu persatu, tidak pernah melompat, tidak pernah terburu-buru. Setiap nafas adalah pelajaran tentang cukup, tentang menerima saat ini apa adanya. Dari sinilah ruh mulai diberi ruang untuk berbicara kembali, bukan lewat suara, tetapi lewat rasa yang sulit dijelaskan, namun sangat nyata. Jika hijab itu mulai tersingkap, bukan keajaiban yang pertama kali muncul, melainkan keheningan. Keheningan yang membuat hati lembut, pikiran melambat, dan rasa ingin menguasai menghilang. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa selama ini bukan ilmu yang disembunyikan, melainkan kesiapan yang belum dimiliki. Karena ilmu tentang nafas dan ruh hanya menampakkan dirinya kepada mereka yang rela melepaskan segala klaim, lalu hadir sebagai hamba yang benar-benar tidak memiliki apa-apa selain kebutuhan kepadanya. Bab 5. Antara jasad yang bergerak dan ruh yang menyaksikan. Manusia sering mengira dirinya adalah tubuh yang berjalan, berpikir, dan berbicara. Padahal tubuh hanyalah alat, kendaraan sementara yang dipinjamkan untuk sebuah perjalanan yang sangat singkat. Di balik gerakan jasad, ada ruh yang menyaksikan dengan sunyi. Ruh tidak tergesa, tidak panik, tidak haus pengakuan, ia hanya hadir. Namun karena kesadaran manusia melekat kuat pada jasad, suara ruh menjadi semakin lirih, seakan tenggelam di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti menuntut. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya, ia perlahan melihat perbedaan yang halus namun menentukan. Ada yang bergerak dan ada yang menyaksikan gerakan itu. Nafas ditarik, dada mengembang, pikiran muncul dan menghilang, tetapi ada sesuatu yang tetap utuh menyaksikan semua itu tanpa berubah. Disitulah pintu makrifat mulai terbuka. Bukan dengan menambah pengetahuan, melainkan dengan mengenali siapa yang sebenarnya hadir di balik pengalaman hidup.
ruh tidak pernah terikat pada hasil. Ia tidak cemas pada masa depan dan tidak menyesali masa lalu. Kegelisahan lahir dari jasad yang ingin aman, dari ego yang ingin pasti. Nafas menjadi titik temu keduanya. Ketika kesadaran ditanamkan pada nafas, jasad mulai tenang dan ruh mendapat ruang untuk memimpin kembali. Inilah harmoni yang selama ini hilang ketika manusia hidup terlalu lama dipimpin oleh ketakutan dan keinginan yang tak pernah selesai. Para arif mengatakan bahwa ruh bukan sesuatu yang harus dicari karena ia bukan objek. Ruh adalah subjek yang selama ini tertutup oleh perhatian yang salah arah. Seperti mata yang tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali melalui pantulan. Ruh pun dikenali melalui keheningan, bukan melalui keramaian pikiran. Nafas adalah cermin paling jujur, karena ia selalu terjadi di saat ini, tempat satu-satunya pertemuan antara manusia dan Tuhannya. Maka jika engkau ingin memahami rahasia yang lebih dalam, jangan bertanya apa yang harus dilakukan oleh jasad, tetapi tanyakan siapa yang sedang mengalami semua ini. Biarkan nafas mengalir tanpa dikendalikan dan rasakan siapa yang menyadari aliran itu. Di sanalah kebenaran mulai terasa, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kehadiran yang hidup. Dan saat itu terjadi, engkau akan mengerti bahwa jasad bergerak di dunia. Sementara ruh sejak awal hanya menyaksikan, menunggu kesadaranmu kembali pulang. Bab 6. Kesadaran yang tidak pernah tidur. Banyak orang mengira dirinya sadar karena ia terjaga, berpikir dan bereaksi. Padahal kesadaran yang sejati tidak identik dengan aktivitas pikiran. Pikiran bisa sibuk, tetapi kesadaran tetap tertutup. Nafas tetap berjalan, tetapi manusia tidak hadir di dalamnya. Kesadaran sejati justru terasa sederhana, sunyi, dan nyaris tak menarik perhatian ego. Ia tidak menuntut untuk diperhatikan, namun ketika ia hadir, seluruh pengalaman hidup berubah maknanya. Kesadaran ini tidak diciptakan, tidak dipelajari, dan tidak diwariskan. Ia selalu ada, bahkan sebelum engkau tahu apapun tentang diri sendiri. Namun ia tertutup oleh kebiasaan mengidentifikasi diri dengan pikiran, emosi, dan peran-peran duniawi. Ketika engkau berkata, aku marah atau aku takut, tanpa sadar engkau telah menyempitkan dirimu menjadi satu keadaan yang datang dan pergi. Nafas mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa engkau bukan apa yang berubah, melainkan yang menyadari perubahan itu. Di saat seseorang mulai menyadari nafas tanpa niat mengendalikan, tanpa tujuan mencapai apapun, kesadaran itu seakan bangun dari tidur panjangnya. Bukan dengan ledakan pengalaman spiritual, tetapi dengan kejernihan yang lembut. Dunia tetap sama, masalah tidak langsung hilang, tetapi ada jarak yang sehat antara diri dan segala yang terjadi. Dari jarak inilah kebijaksanaan tumbuh, bukan sebagai teori, melainkan sebagai sikap hidup yang matang. Kesadaran yang hadir melalui nafas tidak mengenal klaim. Ia tidak berkata, aku lebih sadar dari yang lain. Justru semakin dalam kesadaran itu, semakin lenyap kebutuhan untuk dibandingkan. Ruh merasa pulang ketika tidak lagi dipaksa membuktikan apapun. Inilah mengapa para arif sering tampak biasa di mata manusia, bahkan terkadang disalahpahami. Mereka tidak membawa tanda-tanda keistimewaan, karena yang istimewa telah larut menjadi kesederhanaan. Jika kesadaran ini mulai menyentuh hidupmu, engkau akan merasakan satu hal yang sulit dijelaskan. Kedamaian tanpa sebab. Bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena engkau tidak lagi bertengkar dengan kenyataan. Nafas tetap keluar dan masuk seperti biasa, namun kini ia disertai kehadiran. Dan di dalam kehadiran itulah, engkau mulai memahami bahwa kesadaran sejati tidak pernah tidur. Hanya selama ini engkau yang terlalu sibuk untuk menyadarinya. Bab 7. Rahasia diam di antara dua nafas. Di antara satu tarikan dan satu hembusan nafas, ada jeda yang hampir tak disadari. Jeda ini begitu halus, begitu singkat, namun di sanalah rahasia besar bersembunyi. Kebanyakan manusia melewatinya tanpa pernah hadir, karena pikirannya selalu melompat dari masa lalu ke masa depan. Padahal jeda itu bukan kekosongan biasa. Ia adalah ruang sunyi tempat ego melemah, dan kesadaran murni berpeluang menampakkan dirinya. Para arif menyebut momen ini sebagai pintu tanpa daun. Ia tidak bisa dibuka dengan tenaga,
tidak bisa didobrak dengan ambisi. Ia hanya terbuka ketika seseorang benar-benar berhenti, bukan berhenti bergerak, tetapi berhenti mengklaim. Di jeda nafas itu, tidak ada aku yang berusaha, tidak ada aku yang mengatur. Yang ada hanyalah kehadiran yang jernih, tanpa nama, tanpa bentuk, namun terasa sangat nyata dan akrab. Diam ini sering disalahpahami sebagai kekosongan yang menakutkan. Ego tidak menyukai diam karena di dalam diam ia kehilangan panggung. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa membangun cerita tentang siapa diri ini. Namun justru disitulah ruh menemukan rumahnya. Ruh tidak membutuhkan kebisingan untuk merasa hidup. Ia mengenali kebenaran dalam keheningan, karena asalnya pun dari perintah yang melampaui suara dan huruf. Ketika seseorang mulai akrab dengan diam di antara dua nafas, hidupnya perlahan berubah arah. Ia tidak lagi bereaksi secara impulsif, tidak mudah terseret emosi, tidak cepat menghakimi. Bukan karena ia menahan diri, tetapi karena ia telah mencicipi ruang yang lebih luas di dalam dirinya. Dari ruang itu, segala sesuatu terlihat lebih proporsional. Masalah tidak membesar, dan kesenangan tidak membuat lalai. Inilah salah satu rahasia yang jarang dibicarakan secara gamblang, bukan karena ia berbahaya, tetapi karena kata-kata seringkali merusaknya. Diam tidak bisa diajarkan, hanya bisa disadari. Nafas hanya menjadi penunjuk, bukan tujuan. Dan ketika engkau mulai mengenali jeda itu, engkau akan mengerti bahwa Allah tidak hanya hadir dalam doa yang panjang, tetapi juga dalam satu detik sunyi yang jujur, di mana tidak ada siapa-siapa selain Dia. Bab 8. Saat aku mulai menghilang. Pada titik tertentu dalam perjalanan batin, seseorang akan merasakan sesuatu yang aneh dan sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Bukan ekstase, bukan pula ketakutan, melainkan pergeseran halus tentang siapa dirinya. Aku yang selama ini terasa solid, kuat, dan penuh kehendak, perlahan menjadi samar. Bukan lenyap secara fisik, tetapi kehilangan pusatnya. Nafas tetap berjalan, pikiran tetap muncul, namun rasa memiliki atas semuanya mulai mengendur. Seolah hidup berlangsung sendiri, tanpa perlu dikendalikan. Inilah fase yang sering disalahpahami. Banyak yang mengira ini berbahaya, seakan-akan kehilangan jati diri. Padahal yang menghilang bukan diri sejati, melainkan identitas palsu yang dibangun dari ingatan, luka, ambisi, dan ketakutan. Nafas menjadi saksi paling jujur bahwa sejak awal pun tidak pernah ada aku yang benar-benar mengatur. Tarikan datang tanpa izin, hembusan pergi tanpa persetujuan. Lalu siapa sebenarnya yang selama ini mengklaim sebagai penguasa hidup? Ketika aku mulai melemah, bukan kehampaan yang datang, melainkan keluasan. Ada ruang di dalam dada yang terasa lapang, ringan, dan tidak terburu-buru. Di ruang ini, ruh tidak lagi terpenjara oleh narasi diri. Tidak ada kebutuhan untuk membuktikan kesalehan, kedalaman, atau pemahaman. Segala sesuatu diterima sebagaimana adanya. Bukan karena pasrah yang lemah, tetapi karena pengenalan yang jernih bahwa semua sedang berlangsung dalam kehendak yang maha mengetahui. Para arif menyebut keadaan ini sebagai awal dari adab sejati kepada Allah. Bukan adab yang dibuat-buat, melainkan adab yang lahir alami ketika aku tidak lagi berdiri di tengah. Nafas mengalir sebagai amanah, bukan sebagai milik. Hidup dijalani sebagai titipan, bukan sebagai prestasi. Dari sinilah rasa syukur yang sunyi muncul. Bukan syukur karena mendapat sesuatu, tetapi syukur karena tidak lagi harus menjadi siapa-siapa. Jika engkau mulai merasakan hilangnya pusat aku ini, jangan takut dan jangan pula membanggakan. Biarkan ia terjadi sebagaimana nafas terjadi. Jangan digenggam, jangan ditolak. Karena semakin engkau mencoba mengklaimnya, semakin jauh ia menghilang. Di titik ini, engkau akan mulai memahami satu rahasia besar. Semakin sedikit engkau merasa ada, semakin nyata kehadirannya. Dan di sanalah ruh menemukan ketenangan yang selama ini tak pernah bisa diberikan oleh dunia. Bab 9. Kembali tanpa pernah pergi. Pada akhirnya, perjalanan ini tidak membawa seseorang ke tempat yang jauh. Ia justru mengantar kembali ke sesuatu yang sangat dekat, terlalu dekat hingga selama ini terlewatkan. Setelah aku melemah, setelah nafas disadari, setelah ruh diberi ruang, yang tersisa bukanlah pengalaman luar biasa,
melainkan kesederhanaan yang jujur. Hidup berjalan seperti biasa, namun tanpa beban untuk menjadi istimewa. Disinilah rahasia terbesar terungkap perlahan. Ternyata tidak pernah ada jarak antara hamba dan Tuhannya. Banyak orang mengira perjalanan ruhani adalah proses naik, melampaui, atau meninggalkan dunia. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Dunia tetap di sini, tubuh tetap bekerja, tanggung jawab tetap dijalani. Yang berubah hanyalah pusat kesadaran. Nafas tetap keluar dan masuk, tetapi kini ia tidak lagi ditunggangi oleh kecemasan. Ruh hadir bukan sebagai sesuatu yang dicari, melainkan sebagai dasar keberadaan yang selama ini menopang segalanya tanpa diminta. Di tahap ini, seseorang mulai memahami makna kembali yang sesungguhnya. Bukan kembali ke masa lalu, bukan kembali ke keadaan tertentu, tetapi kembali ke fitrah hadir. Nafas mengajarkan bahwa setiap detik adalah pertemuan pertama dan terakhir. Tidak ada pengulangan, tidak ada jaminan. Karena itu setiap momen menjadi utuh. Syalat bukan lagi rutinitas, doa bukan lagi permintaan semata, melainkan perjumpaan sadar antara ketiadaan hamba dan kemahakuasaan Tuhan. Ruh yang telah dikenali tidak membuat seseorang terlepas dari ujian hidup. Justru ujian tetap datang, namun tanpa drama batin yang berlebihan. Sedih tetap sedih, senang tetap senang, tetapi tidak ada lagi identitas yang melekat padanya. Seperti awan yang lewat di langit, semua keadaan datang dan pergi. Nafas menjadi pengingat terus-menerus bahwa tidak ada yang perlu ditahan, karena segala sesuatu sedang bergerak kembali kepada asalnya. Dan disinilah kebijaksanaan sejati berdiam. Bukan dalam kata-kata yang tinggi, bukan dalam klaim pengalaman batin, melainkan dalam cara hidup yang lembut, tenang, dan penuh adab. Engkau berbicara seperlunya, bertindak secukupnya, dan diam ketika tidak perlu bersuara. Karena engkau tahu, yang terpenting tidak pernah bisa diucapkan. Ia hanya bisa dihadiri, nafas demi nafas, dalam kesadaran bahwa sejatinya engkau tidak pernah pergi darinya sejak awal. Bab 10, nafas terakhir yang selalu dekat. Setiap perjalanan memiliki ujung, namun hakikat tidak pernah benar-benar berakhir. Bab ini bukan penutup, melainkan pengingat yang paling sunyi. Karena sejak awal yang dicari manusia bukanlah pengalaman ruhani, bukan pula kedalaman makna, melainkan kebenaran yang sederhana. Bagaimana hidup dengan sadar sebelum nafas terakhir menjemput. Nafas yang selama ini setia menemani, suatu hari akan berhenti. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kepastian yang lembut jika dipahami dengan jernih. Orang yang menyadari nafasnya tidak hidup dalam ketakutan akan kematian. Ia justru bersahabat dengannya. Karena setiap tarikan nafas mengajarkan bahwa hidup datang dan pergi tanpa bisa dimiliki. Ruh yang telah dikenali tidak panik saat membayangkan perpisahan dengan jasad, sebab ia tahu bahwa yang kembali hanyalah kendaraan, sementara yang pulang adalah kesadaran kepada sumbernya. Disinilah kematian kehilangan wajah menyeramkannya dan berubah menjadi kepulangan yang wajar. Nafas terakhir sejatinya tidak berbeda dengan nafas pertama, keduanya terjadi di luar kendali manusia. Yang membedakan hanyalah tingkat kesadaran. Jika sepanjang hidup nafas dijalani dalam kelalaian, maka perpisahan terasa berat. Namun jika nafas telah menjadi sahabat kesadaran, maka peralihan terasa alami. Bukan karena seseorang merasa suci, tetapi karena ia tidak lagi menggenggam apapun. Tidak dunia, tidak nama, tidak identitas diri. Para arif tidak menunggu mati untuk hidup dengan benar. Mereka mati sebelum mati, bukan secara fisik, tetapi dengan melepaskan keakuan yang menipu. Nafas menjadi saksi proses ini. Setiap hembusan adalah latihan melepas, setiap tarikan adalah latihan menerima. Hingga suatu saat, ketika nafas benar-benar berhenti, tidak ada perlawanan batin. Yang ada hanyalah kepasrahan penuh kepada Yang Maha menghidupkan dan mematikan. Maka jika seluruh rangkaian ini menyisakan satu pesan, biarlah ia sederhana namun dalam. Jangan tunggu nafas terakhirmu untuk sadar. Karena nafas yang sedang engkau hirup saat ini bisa jadi adalah guru terbaik yang pernah engkau abaikan. Hadirlah bersamanya, diamlah di dalamnya, dan biarkan ruh mengenali Tuhannya tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya,
bukan seberapa banyak yang engkau ketahui yang akan menyelamatkanmu, melainkan seberapa jujur engkau hadir, tepat di nafasmu yang sekarang. Sebelum kita berpisah, ingatlah satu hal ini dengan tenang. Jangan terburu-buru mencari jawaban di luar dirimu, karena yang paling dekat seringkali paling terlupakan. Hadirlah di nafasmu, jujurlah pada kesadaranmu, dan biarkan ruh menemukan jalannya sendiri menuju sang pemilik kehidupan. Jika video ini menggugah hatimu, diamlah sejenak sebelum melanjutkan aktivitasmu. Karena bisa jadi, momen paling penting hari ini terjadi tepat di nafas yang baru saja kamu sadari.